Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revasa Dewa Kusadiansa dari Prodi Teknik Informatika kelas F. Di sini saya akan menyampaikan pidato singkat yang bertemakan Islam dan nasionalisme. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan khutbah tentang Islam dan nasionalisme yang relevan dengan kehidupan saat ini. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dengan sesama agar kita dapat mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa agama yang kita miliki tidak hanya mengajarkan kita langkah-langkah beribadah kepada Allah SWT, namun juga memberikan pedoman dalam hubungan kita dengan sesama manusia, masyarakat, dan negara tempat tinggal kita. Islam mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab dan kemanusiaan. Dalam kaitan ini, nasionalisme atau rasa cinta tanah air dan umat dapat dianggap sebagai bagian ajaran Islam yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin sekalian, alhamdulillah dalam perspektif Islam, nasionalisme bukanlah semangat xenofobia atau fanatisme, melainkan perasaan cinta terhadap negara dan rakyatnya yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kebahagiaan. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk mencintai negara yang kita tinggali dan memperjuangkan pembangunannya. Nabi Muhammad SAW sendiri menghadapi tantangan dan penolakan dari masyarakat Mekah. Ia mencintai Mekah, kota kelahirannya. Namun ketika dia kembali ke Mekah setelah kemenangannya, dia tidak membalas dendam tetapi menyebarkan perdamaian dan ajaran pedoman. Salah satu hadis yang mengajarkan tentang tanah air adalah sebagai berikut. Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan pula penawarnya. Maka cintailah negerimu karena di dalam terdapat banyak kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari kebaikan dan perintah agama. Kita harus menjaga negara kita, menjaga persatuan dan kesatuan, serta berusaha membangun negara kita dengan nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, yaitu keadilan, kasih sayang, dan gotong royong. Hadirin sekalian, Islam mengajarkan kita untuk tidak memandang rendah negara lain atau menganggap diri kita lebih unggul hanya karena asal-usul etnis atau kebangsaan kita. Sebaliknya, Islam mengajarkan persaudaraan manusia yang lebih luas berdasarkan rasa saling hormat dan menghargai. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 49 juz 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang mencemooh lebih baik daripada yang mencemoohnya. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme yang mengedepankan persatuan, perdamaian, dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan ras. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mari kita sama-sama renungkan bahwa sebagai umat Islam kita tidak hanya mempunyai kewajiban beribadah sebagai individu, namun sebagai
berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan negara kita. Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah dan ilmu yang bermanfaat agar kita bisa menjadi umat Islam yang baik dan warga negara yang bertanggung jawab. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian khutbah singkat hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.